Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar kan anak-anak Umi? Pada hari ini kita akan belajar fikih kelas 2. Pembahasannya tentang sunnah dan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Yang dimaksud dengan sunnah di dalam sholat yaitu semua aktivitas yang kita lakukan ketika sedang sholat demi kesempurnaan sholat kita. Di antaranya yaitu yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika memulai sholat atau setelah takbir. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz yaitu sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Selanjutnya membaca amin yaitu setelah membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya membaca surah, boleh itu surah pendek ataupun surah-surah lain yang terdapat di dalam Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian menempelkan 7 anggota tubuh ke tempat sujud, yaitu dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan kedua ujung kaki. Kemudian membaca doa-doa solat, yaitu doa ketika sedang ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan setelah tasyahud akhir. Selanjutnya duduk sebentar, kira-kira sekitar 2-3 detik sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya. Kemudian tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi, berdoa setelah membaca sholawat, dan ditutup dengan salam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan di dalam sholat. Yang dimaksud dengan perbuatan yang dimakruhkan ketika sholat yaitu hal-hal yang dibenci atau perbuatan-perbuatan yang dibenci kalau dilakukan ketika kita sedang sholat. Karena perbuatan tersebut dapat mengurangi kesempurnaan sholat kita. Adapun perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan tersebut di antaranya seperti mengarahkan pandangan kita ke atas atau menengadah ketika sholat, meletakkan tangan di pinggang, menoleh atau melirik hal-hal yang tidak penting. Kemudian selalu menutupi mulut. Menutupi mulut di sini maksudnya yaitu ketika kita sedang sholat, kita dianjurkan untuk membaca bacaan sholat seperti kita sedang berbisik, tetapi dengan tidak mengeluarkan suara yang keras. Hal yang dimakruhkan berikutnya yaitu kita melaksanakan sholat akan tetapi makanan sudah terhidang, sedangkan kita merasa lapar. Selanjutnya menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Kemudian menahan buang angin dan menahan kantuk yang sangat. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Umi harap anak-anak Umi belajar dengan giat di rumah. Umi akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.